اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه في مبدأ كل أمر ومنتهى. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد. Teman-teman yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pengkajian kita atas kitab Risalah Is'adul Bariyah fi Ahkamil Udhiyah karya Syekh Hisham Kamil Habib Musa Al-Azhari. Nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Pada video sebelumnya kita sudah menyelesaikan pasal kedua dari kitab ini yang berisi fatwa-fatwa seputar ibadah penyembelihan hewan kurban. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan masuk ke dalam pasal 3, pasal yang berbicara mengenai kisah kurban antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi ma'afdhalus sholati wa tamut taslim. Taib, pasal ketiga ini ringkas menceritakan bagaimana kurban saat itu disyariatkan, diperintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Nabi Ismail, dan insya Allah akan selesai dalam satu video ini. Ya, mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Taib. Qala radhiyallahu anhu arda al-faslu tsalits qissatul udhiyah. Fasal ketiga berbicara tentang kisah ibadah kurban. Nah, sebelum itu kisah ibadah kurban ini di dalam Al-Quran bisa kita temukan di dalam Quran surat As-Saffat. Quran surat As-Saffat dimulai dari ayat ke-100 sampai ayat ke 111. Jadi ada sekitar 11 ayat berbicara tentang ibadah kurban yang diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Taib. Al-udhiyatu minat tadhiyah wal fida. Udhiyah atau kurban itu artinya pengorbanan dan penebusan. Wa ta'udu ila Ibrahim. Dan kisah ini bermula dari Sayyidina Ibrahim alaihi salam haitsu walada lahu Ismail alaihi salam min zaujatihi Hajar al-Misriyah alaihi salam fil Quds, di mana Nabi Ibrahim ini diberikan keturunan yaitu Ismail. Nabi Ismail ini lahir dari istrinya, dari istri Nabi Ibrahim yang bernama Hajar orang Mesir alaihi salam fil Qudsi. Jadi kisah pertama kurban ini bermula dari Nabi Ibrahim yang memiliki putra namanya Ismail. Ismail ini lahir dari istrinya Nabi Ibrahim yaitu Siti Hajar. Siti Hajar ini orang Mesir. Nabi Ismail lahir di area Al-Quds, ini di area Masjidil Aqsa di Palestina. Wa Ismail ibnuhul akbar, dan Ismail ini adalah putranya Nabi Ibrahim yang paling besar. Wulida wa umru abihi Ibrahim 86 aman. Saat Nabi Ismail ini dilahirkan, Nabi Ibrahim waktu itu berusia kurang lebih 86 tahun. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menceritakan Nabi Ibrahim yang sangat menginginkan keturunan.
kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal itu, Rabbi habli minas sholihin. Nabi Ibrahim itu selalu berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, berikanlah aku keturunan dari kalangan orang-orang soleh. Yakni, kalaupun diberikan keturunan, berikanlah keturunan yang soleh-soleh, begitu ya. Nah, ini juga satu faidah disebutkan oleh para ulama, oleh orang tua kami juga. Jadi bagi yang sudah menikah, kemudian mendambakan keturunan, mendambakan kehadiran buah hati, namun belum datang waktunya, maka perbanyaklah doa ini. Perbanyaklah membaca Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Termasuk kami juga setelah menikah tidak langsung diberi keturunan, tapi alhamdulillah wasilah doa ini akhirnya Allah Subhanahu wa taala beri kami kepercayaan untuk mengasuh suatu keturunannya. Rabbi habli minas sholihin. Baik, ya Allah berikanlah aku keturunan yang soleh-soleh. Kemudian di ayat berikutnya, fabasyarnahu bighulamin halim. Kemudian kami berikan Ibrahim kabar gembira berupa kehadiran seorang anak kecil laki-laki yang soleh, yang halim. Nah, itulah jadi kelahiran Nabi Ismail itu adalah buah dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Thumma amarahu Allah azza wa jalla an ya'khudha Ismail wa ummuhu Hajar ila Makkah al-Mukarramah. Kemudian setelah lahir, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Ismail dan istrinya yaitu Siti Hajar ke Makkah al-Mukarramah. Wa asya Ismail alaihi salam ma ummihi indal Ka'bah wa bi'ri Zamzam. Dan di sana di Makkah, yakni di area Masjidil Haram, Nabi Ismail dan ibunya tinggal di pelataran Ka'bah dan di area sumur Zamzam hatta sara syaban, sampai Nabi Ismail mencapai usia remaja. Wa kana Ibrahim yazuruhuma kulla amin marratan yarkabu fi safarihi min al-Qudsi ila Makkah al-Buraq. Dan Nabi Ibrahim senantiasa mengunjungi keduanya setiap tahun dari Al-Quds ke Makkah dengan menggunakan buruk. Wa dhata marratin qala Ibrahim alaihi salam li ibnihi Ismail. Kemudian di suatu masa Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya yaitu Nabi Ismail. Jadi kan tadi Nabi Ismail sudah tumbuh sebagai seorang anak remaja ya. Kemudian di waktu tersebut Nabi Ibrahim mengunjungi mereka di Mekah dan berkata, Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Nah, sebetulnya sebelum ayat ini Allah menerangkan di dalam Al-Qur'an di surat As-Saffat ya, ayat 102, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ismail ini tumbuh sebagai anak yang sudah mampu diajak bekerja, yakni usia remaja. Qala, Nabi Ibrahim berkata, Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku sedang menyembelihmu. Fanzur madza tara. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ini ada pelajaran luar biasa di sini ya. Untuk kita semua, khususnya yang sudah menjadi orang tua. Bahwa Nabi Ibrahim meskipun beliau adalah seorang nabi, meskipun beliau adalah seorang kepala rumah tangga, tapi untuk memutuskan sesuatu, beliau tidak sungkan, beliau tidak segan untuk mengajak diskusi anaknya, mengajak diskusi putranya, mendengar pendapat anaknya, tidak otoriter, bermusyawarah, mendengarkan pendapat, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, hendaknya kita sebagai orang tua,
kepada anak-anak juga begitu, jangan otoriter ya. Berikanlah kesempatan kepada anak-anak kita untuk menyampaikan pendapat atas ide yang kita ajukan kepada mereka. Fanzur madza tar. Pikirkanlah bagaimana pendapatmu soal itu, yakni soal penyembelihan. Dan luar biasa, Nabi Ibrahim seorang Nabi Allah, seorang laki-laki yang soleh. Nabi Ismail juga demikian. Tadi diminta supaya Nabi Ibrahim itu punya keturunan yang soleh. Nabi Ismail, alhamdulillah, ternyata benar-benar anak yang soleh. Dan Nabi Ibrahim ketika bermimpi sebagai seorang nabi, beliau tahu bahwa mimpi seorang nabi itu adalah isyarat dari Tuhannya, bukan bunga mimpi yang bisa direka oleh syaitan. Begitu juga dengan Nabi Ismail. Nabi Ismail memahami akan hal itu. Kemudian jawaban Nabi Ismail, qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhanmu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatiku kelak bagian dari orang-orang yang sabar. Faidah, ada suatu faidah menyebutkan zakarul ulama annal amra bidzabhi kana yaumut tarwiyah. Disebutkan oleh para ulama bahwa perintah untuk menyembelih Ismail ini terjadi pada hari tarwiyah. Tarwiyah itu yakni ats-tsamin min syahri Dzulhijjah, tanggal ke-8 bulan Zulhijjah. Nah, kenapa disebut hari tarwiyah? Syekh Hisham pernah menjelaskan di antara pendapat-pendapat mengapa hari ke-8 bulan Zulhijjah itu disebut tarwiyah. Kata tarwiyah itu diambil dari kata tarawwa. Tarawwa ya tarawwa. Tarawwa itu artinya menunggu sambil berpikir. Jadi ketika diberikan mimpi menyembelih Ismail, Nabi Ibrahim itu bangun dan berpikir, benarkah saya ini harus menyembelih anak saya? Yani sisi kemanusiaan atau naluri ayahnya muncul. Benarkah harus menyembelih anak ini? Anak yang didambakan kehadirannya dan tidak diberikan keturunan kecuali setelah umur yang ke-86 tahun. Ya tarawwa, yani ya'khudhul fursah litafakkur, mengambil waktu sejenak untuk berpikir. Tapi Nabi Ibrahim sebagai nabi faham bahwa mimpi seorang nabi itu adalah isyarat dari Tuhannya. Maka beliau langsung melakukan perjalanan dari Al-Quds ke Makkah Al-Mukarramah. Tapi sebelum sampai pelataran area Masjidil Haram, di mana di sana tinggal Ismail dan istrinya yaitu Siti Hajar, beliau singgah dulu di suatu tempat untuk memastikan dan menguatkan tekadnya sekali lagi. Beliau berdiam diri di suatu tempat, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk dikuatkan tekadnya, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, benarkah bahwa saya harus menyembelih anak saya? Maka berdoa banyak-banyak, berzikir banyak-banyak, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'arafahu Ibrahim anna ru'yatahu haq. Maka setelah berdoa, meminta petunjuk dan seterusnya, akhirnya Nabi Ibrahim benar-benar mengetahui, benar-benar memahami, benar-benar mantap dan yakin bahwa mimpi itu memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'arafahu. Maka disebutlah tempat di mana Nabi Ibrahim merenung itu, meminta petunjuk itu, disebutlah tempat itu sebagai Arafah. Padang Arafah, wukuf di Arafah. Arafah itu adalah suatu kalimat yang tersusun dari dua kata, Arafah dan hu. Arafahu dicepatkan oleh kita jadi Arafah gitu. Arafah itu artinya mengetahui, memahami, hu itunya. Jadi mengetahuinya, memahaminya. Mengetahui dan memahami apa ya? Mengetahui dan memahami bahwasanya
mimpi itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Ibrahim semakin yakin, tekadnya semakin kuat, semakin mantap untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa disebut hari Arafah, dan sebelumnya disebut hari Tarwiyah yang tadi saya sebutkan. Waqad ajaba Ismail abahu fi tahqiqir ru'ya, dan ketika sampai ke pelataran Masjidil Haram bertemu dengan Ismail, disampaikan tadi apa yang menjadi keresahan Nabi Ibrahim, bahwa beliau melihat dirinya menyembelih Ismail. Kata Nabi Ismail, "Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, engkau akan mendapati aku bagian dari orang-orang yang sabar. Jadi Nabi Ismail ini menjawab pertanyaan pertanyaan Nabi Ibrahim untuk mewujudkan apa yang dilihatnya di dalam mimpi. Faru'yal anbiya haq. Mimpi seorang nabi itu benar, la majala li syaitani fi ifsadiha. Tidak ada celah bagi syaitan untuk merusak atau mendistorsinya. Thumma akhadha Ibrahim waladahu Ismail liyadhbahahu faqala Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim membawa putranya, yaitu Nabi Ismail, untuk disembelih. Kalau di Al-Quran, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Falamma aslama, dua berarti ya. Ketika dua-duanya telah pasrah, Nabi Ibrahim pasrah, mendahulukan kepentingan Allah, dan berkorban menyembelih putranya. Nabi Ismail pun pasrah kepada Allah, mengorbankan nyawanya. Jadi dua-duanya berkorban. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Dan Nabi Ibrahim membaringkan pelipis anaknya di atas suatu gundukan untuk disembelih. Faqala Ismail, Nabi Ismail berkata, "Ya abati in aradta dhabhi fashdud ribati." Wahai ayah, kalau engkau ingin menyembelihku, maka ikatlah aku dengan kuat. Wala yusibuka min dami syai'un fayanqusu ajri. Dan jangan sampai darahku ini mengenai pakaianmu sehingga berkuranglah pahalaku. Fa innal mauta syadid. Sesungguhnya kematian itu sangat pedih. Wasanna sikina hatta turihani. Dan asahlah dulu pisaunya sehingga itu tidak menyakiti saya. Waj'al sikina yamshi ala qafaya hatta la tarani fata'khudhuka ar-rahmah. Dan jadikanlah atau mulailah penyembelihan itu dari atas leher belakang, sehingga engkau tidak melihat wajah saya. Fata'khudhuka ar-rahmah, karena kalau dimulai dari bawah, engkau pasti akan melihat wajah saya, dan ketika engkau melihat wajah saya, engkau pasti akan berbelas kasih. Idza nazarta ila wajhi fatahulu bainaka wa bain amrillah. Kalau engkau melihat wajahku, pasti akan ada yang menghalangimu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa in aradta an tarudda qamisi ila Hajar ummi fa asa ayyakuna asla laha anni faf'al. Dan apabila engkau ingin mengembalikan pakaianku ini kepada Hajar, ibuku, fa asa ayyakuna asla laha anni faf'al. Kalau itu diperlukan, kalau itu baik, maka lakukanlah. Qala Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, ni'mal mu'inu anta. Sebaik-baiknya penolong, yakni sebaik-baiknya orang yang menolong dalam kebaikan, dalam melaksanakan perintah Allah adalah engkau, wahai Ismail. Farabatahu kama amarahu thumma hadda syafaratahu. Maka Nabi Ismail diikat oleh Nabi Ibrahim sebagaimana diminta oleh Nabi Ismail tadi, thumma hadda syafaratahu, dan kemudian diasah dulu alat potongnya. Thumma adkhala syafarah li halqihi liyadhbahahu. Kemudian disimpanlah pisaunya itu di leher Nabi Ismail untuk disembelih.
faqallabaha Allahu liqafaha thumma ijtadhabaha ilaihi liyafruqa minhu. Fanudiya, maka serulah Nabi Ibrahim itu, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Taib, ketika akan disembelih maka terdengarlah suatu seruan, wahai Ibrahim, dan kami meneriaki Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan pahala kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya mimpi untuk menyembelih putra itu adalah ujian yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mimpi itu tidak lain adalah ujian. Menurut para ulama, apakah Nabi Ibrahim ini akan mendahulukan kepentingan Tuhannya atau mendahulukan kepentingan dirinya sendiri? Kalau mendahulukan kepentingan Tuhannya, maka akan menyembelih anak. Kalau dia mendahulukan kepentingan dirinya, dia tidak akan menyembelih putranya. Tapi ternyata yang terjadi, Nabi Ibrahim itu mendahulukan kepentingan Tuhannya di atas kepentingannya sendiri. Wafadainahu bizibhin azim. Dan Allah berfirman, kami menggantikan Ismail dengan sembelihan yang agung, dengan hewan yang besar. Jadi sebagai pengganti penyembelihan atas Ismail, Allah menurunkan suatu hewan yang besar. Qala Ibnu Abbas berkata, kharaja alaihi kabsyun minal jannah qad ra'a fiha arba'ina kharifan. Jadi telah diturunkan kepada Nabi Ibrahim suatu domba yang berasal dari surga yang telah digembala di sana selama 40 tahun. Wa qila huwal kabsyu alladhi qarrabahu Habil bin Adam alaihi salam. Dan ada juga pendapat yang mengatakan itu adalah domba yang dulu pernah disembelih oleh Habil, putranya Nabi Adam alaihi salam. Fadzabahahu Ibrahim wa naja waladuhu Ismail. Oleh sebab itu maka disembelihlah hewan tersebut sehingga selamatlah putra Nabi Ibrahim yaitu Ismail. Thumma atat nar minas sama'i la dukhana laha. Kemudian turun api dari langit yang tidak ada asapnya. Fa akhadhatil lahma kullahu. Ya. Kemudian menghabiskan seluruh dagingnya, walam tubqi ghairar ra's, dan tidak menyisakan apa-apa dari hewan tersebut kecuali kepalanya. Fa wada'a fil Ka'bah wa baqiya fiha ila ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepalanya itu disimpan di Ka'bah dan kepala itu tetap berada di sana sampai pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. وبذلك يكون إبراهيم أول من ضحى والكبش أول أنواع الضحية. Oleh sebab itu maka Ibrahim adalah orang pertama yang berkurban dan domba adalah hewan sembelihan pertama dalam ibadah kurban. Tsumma sarat sunnah linnas. Kemudian hal ini menjadi tradisi yang dihidupkan oleh manusia. Walau lam yuftad Ismail bil kabshil azim ladzabaha an-nasu auladahum. Seandainya Nabi Ismail itu tidak diganti oleh sembelihan hewan, dan seandainya Nabi Ibrahim tidak dicegah oleh Allah untuk menyembelih Ismail, maka kurban itu dari dulu sampai sekarang pastilah menyembelih anak sendiri. Tapi Allah Subhanahu wa taala luar biasa, sangat berbelas kasih, sangat pengasih dan penyayang, sehingga ibadah kurban itu tidak perlu menyembelih anak sendiri. Dan pernah kita sebutkan di dalam hikmah ibadah kurban ini, di antaranya adalah untuk bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah melanggengkan kehidupan manusia dan tidak memerintahkan kita untuk mengorbankan anak-anak kita dalam ibadah penyembelihan kurban.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan mereka diliputi kebaikan dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah selesai kitab Islamul Bariyah fi Ahkamil Udhiyah. Tentu saja ini bukan penjelasan yang baik, yang sempurna, pasti jauh dari kata baik dan jauh dari kata sempurna, tapi ya sebisa mungkin saya berusaha menjadikan kitab ini dekat kepada teman-teman agar mudah difahami dan agar poin-poin pentingnya tetap sampai. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Seumpama ada masukan, kritik, dan saran yang membangun, saya sangat menerima dan menunggu feedback itu dari teman-teman yang menyaksikan video ini. Alhamdulillah sudah selesai, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan salawat. Allahumma sholli afdhala sholati ala as'adi makhluqatika sayyidina محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.